Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim. Apa kabar saudaraku? Balik lagi di Zibus Channel. Siapa tak kenal Jenderal Sudirman? Inilah satu-satunya jenderal yang hanya bisa menyaingi kepopuleran 7 jenderal korban keganasan PKI yang ada di buku sejarah. Di Bodas Karangjati, Purbalingga, bayi Sudirman pertama kalinya menangis tepatnya tanggal 24 Januari tahun 1916. Dari sejak kecil, Sudirman sudah dikenal punya jiwa sosial yang tinggi. Semasa mudanya Sudirman aktif dalam organisasi pramuka dan terkenal sangat disiplin. Satu sifat yang kelak akan menjadikannya sebagai seorang jenderal besar. Sudirman termasuk beruntung. Pasalnya untuk zaman itu, tak banyak yang bisa bersekolah sampai tuntas. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah guru Muhammadiyah di Solo, tapi tak sampai tamat. Tapi beliau tetap menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Di masa pendudukan Jepang, Sudirman sangat memperhatikan masalah sosial. Salah satu buktinya adalah ia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Pada zaman itu, tidak banyak yang mengerti tentang pentingnya koperasi. Selain itu, beliau juga menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Kresidenan Banyumas. Suatu posisi yang memungkinkannya untuk selalu bisa memberi lebih buat rakyat. Karir militer Sudirman tergolong cepat. Pada masa itu pula Sudirman mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Bogor. Kemudian ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Jasa pertama Sudirman setelah kemerdekaan ialah merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Bulan Desember tahun 1945 ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Tanggal 12 Desember dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945 Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Lalu tanggal 18 Desember tahun 1945 ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Ada yang sering lupa diceritakan oleh buku-buku sejarah, jika beliau ini sangat dekat dengan Islam. Padahal, ketika itu, hampir semua orang tahu kalau Pak Dirman orang yang soleh dan taat beragama. Hingga oleh para anak buahnya biasa disapa Kajine, istilah Jawa untuk panggilan Pak Haji. Padahal beliau belum pernah ke Mekah. Dalam perjalanan gerilya, setiap mampir di pedesaan atau kampung, Pak Dirman selalu menyelenggarakan pengajian. Tiap malam, walau ia tengah menderita penyakit paru-paru yang kronis, Pak Dirman selalu menunaikan sholat tahajud. Pak Dirman dulunya berasal dari keluarga santri. Dalam rangka mengobarkan semangat jihad di kalangan tentara dan masyarakat, Pak Dirman erat menjalin hubungan kerjasama dengan pesantren-pesantren. Sebagai contoh, pada waktu pertempuran di Magelang, kemudian di Ambarawa, Pak Dirman sering ada di Payaman sebelah utara Magelang, dan bekerja sama dengan pondok pesantren yang dipimpin Kiai Siraj. Pondok pesantren ini banyak menggiring santrinya untuk berjihad dalam pertempuran Ambarawa.
Bukti lain Jenderal Dirman dekat dengan perjuangan Islam adalah, pada pertengahan tahun 1946, beliau mengunjungi Laskar Hizbullah Sabilillah Surakarta yang sedang mempersiapkan kembali maju ke medan perang di Alastuwo dan Bagen. Waktu itu diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Adnan di Tegal Sari, Surakarta. Kedatangan Sang Jenderal Besar Kontan makin menambah semangat juang anggota Hizbullah Sabilillah yang tengah bersiap berangkat ke medan perang. Jenderal Besar Sudirman mengawali kata sambutannya dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran Surah As-Saff ayat 10-12 yang kemudian diterjemahkannya sendiri. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang pedih? Yaitu, kamu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Sewaktu Belanda melancarkan agresi militer Jenderal Sudirman sedang sakit. Tetapi ia menapik saran Presiden untuk tetap tinggal di dalam kota. Dimas di sini saja, bersama-sama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat, agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Kurang lebih 7 bulan ia memimpin perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Banyak penderitaan yang dialaminya, terutama penyakitnya sering kambuh dan tak tersedianya obat-obatan. Betapa lengkapnya perjuangan dan pengorbanan beliau. Pulang dari medan gerilya, karena masih sakit, ia tak dapat memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pemerintah. Pengalima besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1950, dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pak Dirman juga selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya sikap hidup. Hidup mulia atau mati syahid. عش كريما أو مت شهيدا. Dalam setiap pidatonya, ayat-ayat Quran idolanya adalah ayat-ayat Quran yang banyak mengandung kata jihad, seperti surah As-Saff ayat 10 dan 11 serta surah Al-Baqarah ayat 154. Jenderal Sudirman juga sering meneriakkan takbir, Allahu Akbar, saat memimpin peperangan. Demikian kisah singkat Panglima Besar Sudirman. Semoga kita dapat meneladani jiwa dan sifat kepemimpinan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.